Jelang matchday pertama babak kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia mendapatkan kabar kurang mengenakan, di mana ada 4 pemain yang saat ini dilaporkan tengah mengalami cedera. Pemain yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Ivar Canner. Parahnya, keempat pemain tersebut tergolong pemain inti, sehingga membuat Shin Tae-yong harus memutar otaknya agar cedera tersebut tak mempengaruhi performa timnas. Lantas, strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada pertandingan melawan Brunei, Indonesia harus kehilangan 2 pemainnya karena alasan cedera. Pemain itu adalah Marcelino dan Ivar Canner. Cedera Marcelino didapatkan saat dirinya memperkuat KMSK Denze di Liga Belgia. Cedera tersebut semakin parah saat Marcelino kembali ke Indonesia. Hal itu dikonfirmasi sendiri oleh Denze usai sang pemain ikut dalam rombongan timnas waktu melawan Brunei Darussalam. Sementara cedera Ivar Canner terjadi pada pemain berusia 19 tahun tersebut membela Jong Utrecht di Divisi 2 Liga Belanda. Hal yang membuat Ivar harus menepi beberapa pekan. Selang beberapa hari kemudian, petaka kembali dialami oleh Indonesia, di mana ada 2 pemain lagi yang mengalami cedera. Pemain itu adalah Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Elkan Bagot saat ini mengalami cedera punggung, sementara Sandy Walsh mengalami cedera tumit. Sebuah kondisi yang membuat mereka diragukan tampil saat Indonesia bertandang ke Basra International Stadium, markas dari timnas Irak, dalam pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia. Kondisi itu tentunya membuat Shin Tae-yong harus berpikir bagaimana cara mengatasi cedera yang saat ini menimpa timnas Indonesia. Untungnya pelatih asal Korea Selatan tersebut kini sudah mengantongi beberapa nama sebagai pengganti 4 pemain tersebut. Untuk posisi Marcelino, Shin Tae-yong bisa memanggil kembali Stefano Lillipali. Meski posisinya berbeda, namun pemain Borneo tersebut juga bisa bermain sebagai gelandang serang yang selama ini diperankan oleh Marcelino. Untuk kualitas Lillipali, jangan ditanya, karena dirinya adalah pemain lokal paling bersinar di Liga 1 saat ini. Beralih ke posisi Ivar Canner. Sama seperti Marcelino, pemain kelahiran Utrecht ini kemungkinan besar juga akan absen di babak kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Ivar terancam absen sampai Indonesia melawan Filipina. Untuk pemain yang pantas menggantikannya ada 2, yakni Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Kedua pemain itu bisa diduetkan dengan Mark Klok yang selama ini selalu menjadi langganan di posisi gelandang. Untuk itu, Shin Tae-yong tinggal memilih. Jika bermain bertahan, dirinya harus memainkan Irianto. Sementara untuk menjaga keseimbangan lini tengah, dirinya harus memainkan Ricky Kambuaya. Berbeda dengan Marcelino dan Canner, 2 pemain lain yakni Elkan Bagot dan Sandy Walsh masih memiliki kemungkinan pulih tepat waktu. Namun bisa saja Shin Tae-yong tak mau mengambil resiko dengan mencadangkan 2 pemain tersebut. Untuk itu, Shin Tae-yong harus mencari pemain yang pantas menggantikannya. Untuk posisi Elkan, STY bisa memainkan Wahyu Prasetyo maupun Fahrudin Arianto yang sebelumnya dipanggil saat melawan Brunei. Namun sayangnya, 2 pemain itu masih kurang meyakinkan dengan alasan kurangnya pengalaman dan usia Fahrudin yang semakin tua. Sehingga bisa saja Shin Tae-yong memanggil pemain lain di posisi back.
Untuk posisi Sandy Walsh, Shin Tae-yong tak perlu khawatir karena di posisi tersebut sudah ada pemain yang biasa memerankannya. Pemain itu adalah Asnawi Mangkualam. Pemain Jeonnam Roykens itu bisa bergantian dengan Yance Sayuri. Ya, Sayuri diprediksi bakal kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong setelah sebelumnya batal karena alasan cedera. Prediksi strategi Shin Tae-yong. Jika melihat kondisi saat ini, maka Shin Tae-yong harus memikirkan lagi taktik yang ia mainkan saat melawan Irak. Namun jika melihat kebiasaan pelatih asal Korea Selatan tersebut, Shin Tae-yong hampir dipastikan akan menerapkan taktik bertahan. Taktik itu akan dikombinasikan permainan cepat dan kolektif saat membawa bola. Taktik seperti ini sebelumnya telah berhasil dilakukan saat Indonesia mampu menjungkalkan tuan rumah Kuwait di babak kualifikasi Piala Asia beberapa bulan yang lalu. Formasi Timnas Indonesia. Saat Indonesia bermain bertahan, biasanya mereka akan memainkan formasi 3 back di lini belakang. Namun saat melawan Irak nanti, bisa saja Shin Tae-yong hanya akan memainkan 2 back tengah. Hal itu sambil menunggu kondisi Elkan yang belum pulih. 2 back tengah itu akan diisi oleh Rizky Ridho dan Jordi Amat. Namun jika Elkan Bagot pulih, bisa saja pemain Ipswich tersebut masuk ke dalam skuad dan membuat timnas kembali bermain dengan formasi 3 back. Potensi mengejutkan Irak. Secara logika, Indonesia memang diprediksi kalah saat melawan Irak. Hal itu terjadi karena secara kekuatan, Irak lebih superior ketimbang Indonesia. Belum lagi ditambah dengan angkernya Basra International Stadium, tempat di mana kedua tim bertanding. Namun jangan pesimis dulu, karena bisa saja Shin Tae-yong memiliki sebuah kejutan yang tak terduga. Belum ditambah dengan rekor-rekor Shin Tae-yong yang sering menang saat melawan negara yang secara peringkat FIFA di atas Indonesia. Lebih lanjut, untuk memanaskan pertandingan, Shin Tae-yong secara terang-terangan memuji timnas Irak. Namun dirinya tetap yakin jika skuadnya mampu memberikan perlawanan dengan bermain berani dan percaya diri. Pada laga pertama, kami akan melawan Irak di pertandingan tandang. Tentu saja Irak lebih kuat daripada timnas Indonesia. Jadi yang penting, pemain harus percaya diri. Bahkan anak-anak harus berani bermain di daerah lawan, kata Shin Tae-yong pada media. Jadi itulah pemain yang bisa menggantikan peran dari pemain Indonesia yang saat ini mengalami cedera. Semoga dalam pertandingan melawan Irak nanti, Indonesia mampu memberikan perlawanan. Misal gagal meraih kemenangan, harapannya skuad Garuda mampu menahan imbang wakil asal Timur Tengah tersebut.